Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini Allah masih menuntun kita untuk melangkahkan kaki kita menuju Musholla An-Nur yang kita cintai ini untuk bersama-sama menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafa'atul uzma di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian pagi hari ini mengenai kitab Aqidatul Awam. Kita sampai bait Bismillahirrahmanirrahim.
arsala anbiya wa dawil faqana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi atihim min aradin bi ghairi nafsin ka khafi fil maradi. Arsalah sudah mengutus, telah mengutus Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah telah mengutus anbiya, beberapa nabi, dzul faqana, yakni yang memiliki sifat faqana, bisidqi dan sifat sidik, wat tablighi dan tabligh, wal amanah serta amanah. Ay yajibu ala kulli mukallifin ayyataqida anna Allah arsala ilal mukallifina anbiya mursalina mausufina bisifati arba'ah, yakni wajib atas orang mukallaf. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan mukallaf, bedanya mukallaf dan mu'allaf. Jadi orang mukallaf itu orang muslim mukmin yang sudah memiliki keyakinan ya tentang keislaman. Ayajibu ala kulli mukallafin, wajib atas orang mukallaf ayat kita untuk meyakini annallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala arsala ilal mukallifina, yakni mengutus rasul kepada orang-orang mukallaf, yakni anbiya mursalin, ada yang nabi, ada yang disebut nabi dan ada yang disebut rasul. Dan nabi serta rasul ini mausufina, memiliki sifat-sifat bisifat arba'atin wajibatin fi haqqihim, yakni para nabi ini harus memiliki 4 sifat yang wajib dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Seorang nabi tidak boleh terlepas dari 4 sifat ini. Kalau ada nabi kok tidak memiliki sifat 4 ini, maka bukan disebut sebagai nabi, bukan disebut sebagai rasul. Jadi sifat ini wajib nempel pada sifat kenabian dan kerasulan. Alaihi salatu wassalam, lebih-lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja sifatnya yang ada di dalam nabi serta rasul ini? Wajah al-faqanah, yakni sifat faqanah, wasidqi watablighi wal amanah, yakni faqanah, sidik, tabligh dan amanah. Famaknal faqanah, maka yang dimaksud dengan sifat faqanah az-zakat, yakni sifat cerdas, pandai. Masa seorang nabi, seorang rasul kok bodoh? Ya, lawan daripada zakat. Ya, ada yang mengatakan zuka, ada yang mengatakan zakat. Cerdas, bahasa Jawa ini limpet. Jadi ada seorang nabi harus cerdas, walaupun seperti Nabi Muhammad SAW memiliki sifat ummi yang dikatakan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi kecerdasan otaknya melebihi rata-rata. Itulah
sifat fatonah dari seorang rasul. Jadi tidak bisa mosok Nabi diajari. Contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya di Jabal Nur, malaikat mengajarkan, Iqra, bacalah. Jawab Muhammad waktu itu, karena memang yang datang malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Rasulullah ketakutan sehingga menggigil kedinginan, sampai pulang masih ketakutan, masih kedinginan. Sampai di rumahnya istrinya satu sampai, kamu ada apa ya Muhammad? Kok kamu sampai ketakutan seperti itu? Kamu sampai menggigil seperti itu? Ya, tidak menjawab. Ya, baru setelah mulai agak sadar, baru bisa menyampaikan, saya tadi ditemui malaikat Jibril mengajarkan saya untuk membaca. Jadi ini kalau tidak memiliki sifat zakat, tidak memiliki sifat cerdas, tidak memiliki sifat pandai, maka ketika malaikat Jibril mengajarkan Iqra, ya tidak bisa membaca, tidak bisa mengikuti. Dan apa yang disampaikan malaikat Jibril sekali, itu langsung dihafal, karena kecerdasan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecerdasan seorang Nabi, kecerdasan seorang Rasul. Dan kita sebagai umat yang memiliki, ya, harus memiliki keyakinan ayat tadi, harus meyakini bahwa nabi-nabi itu memiliki sifat zakat, tidak boleh tidak, ya, tidak. Lawan zakat tadi sudah sampaikan bodoh. Maka nabi cerdas, ya, nabi adalah memiliki sifat fatonah. Wa makna sidqi, dan makna sidik, ya, mutabaqairuhum bil waqi wa bidul kadib, ya, yakni menyampaikan apa yang terjadi, ya, menyampaikan apa yang terjadi. Tidak boleh seorang nabi, lawan daripada sidik adalah kadib, bohong. Maka ketika ada rasul, ada nabi kemudian berkata bohong, berarti itu bukan sifat nabi, bukan sifat rasul, ya. Lepas apakah Nabi Muhammad tidak pernah bohong? Ya tidak, dalam hal urusan keagamaan maupun urusan sosial. Mungkin jenengan pernah mendengar ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang untuk melindungi orang yang dibunuh oleh orang yang tidak benar atau penjahat. Kemudian Rasulullah menyatakan, benar, ya, tadi saya lewat di sini, ya, tidak menemukan sesuatu. Karena apa? Apa yang dilihatnya, dia menyampaikannya tidak berbohong, dia menyampaikan secara jujur. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, Rasul terutama Muhammad SAW, dia tidak pernah bohong. Karena seorang nabi, seorang rasul harus memiliki sifat as-sidqu, as-sidq, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi harus memiliki sifat fatonah, cerdas. Yang kedua adalah sifat sidqi atau jujur.
Watablighi, watablighi, wa makna tablighi aisalu ma amara bi isalihi lil khalqi. Jadi menyampaikan apa yang suruhkannya, maksudnya apa yang dia terima itu disampaikan. Tabligh. Pak, ada yang mengatakan ada istilah nabi, ada istilah rasul. Nabi itu mendapat wahyu, ya. Namun dalam hal ini dia menyampaikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, tetapi tidak secara terang-terangan seperti seorang rasul. Kalau seorang rasul, dia mendapat wahyu, dia mendapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril, dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi ada nabi, ada rasul. Kalau nabi mendapat wahyu, tidak wajib menyampaikan wahyu ini kepada umatnya secara terang-terangan, namun dia menggunakan wahyu itu menyampaikan tetapi secara diam-diam, cara berdakwahnya diam-diam. Tapi rasul itu mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, dan dia wajib menyampaikan, menyambungkan apa yang dia terima, apa yang diperintahkan dari Allah kepada umatnya. Itulah rasul. Wal amanah, ya sifat yang keempat dari rasul yang wajib ada padanya adalah amanah. Famaknal amanah, bismillahirrahmanirrahim, yakni menyampaikan bismillahirrahmanirrahim. Wa yadizum maqulun fatana fi ba'dzal wa kasr wa bi ashab fatana wa huwa sifatu lain asbabu alamatun nasbi ya anu jamak mudzakkar salim. Ismatuhum dhahiran wa batinan. Makna amanah yakni menjaga, menjaga yang sifatnya dhahir maupun batin. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau amanahnya seperti ini, amanahnya seperti ini, menjaga dari apa? Min muharramin au makruhin, sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dibenci, tidak boleh seorang nabi, seorang rasul tidak menyampaikan secara amanah, ada sesuatu yang disembunyikan, itu tidak boleh. Karena amanah, pesannya Allah itu seperti apa melalui malaikat Jibril, itu disampaikan. Itu namanya amanah. Panjenengan mendapatkan titipan, contoh, mendapatkan titipan dari Mr. A untuk disampaikan ke Mr. B berupa sesuatu yang harus disampaikan, itu namanya amanah. Sesuatu titipan ini disampaikan kepada Mr. B, yaitu namanya amanah. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikurangi, itu namanya amanah. Mungkin seorang yang penjual, maaf di sini ada penjual beras, umpama 1 kintal beras itu ada 100 kilo dikarungi, dia jual 100 kilo, tidak boleh dikurangi. Kalau dia dikurangi mungkin setengah kilo, seperempat kilo atau 1 kilo,
berarti tidak ada 1 kintal, tidak ada 100 kilo. Maka inilah sifat aman, menjaga ya ismatuhu zahiran wa batinan min mahrumin au makruhin, dari sesuatu yang haram atau sesuatu yang dibenci. Jadi ini dijaga. Nah, ini namanya sifat amanah. Nabi memiliki sifat fatonah, sidik, tabligh, amanah. 4 sifat ini wajib menempel kepada seorang nabi atau seorang rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun fi haqqihim min arami bi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Nah, ini sifat jaiznya nabi dan rasul. Ayajibu ala kulli mukallifin ayyaqtida annal jaiza fi haqqir rusuli wal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam wuqu'ul a'rad al-bashariyah. Jadi seorang mukallaf, ya, seorang mukmin, orang muslim harus meyakini sesungguhnya nabi dan rasul itu memiliki sifat jaiz. Jaiz itu boleh. Sifatnya apa? Berupa apa? Yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Contoh, sifat manusia memiliki sifat biologis. Nabi, rasul juga ada kebutuhan biologisnya. Dan ini ya tidak dikurangi, tidak terkurangi sedikit pun. Ya umpama nabi itu boleh nikah, nabi itu boleh ke pasar, nabi boleh makan, boleh puasa, nabi boleh tidur, ya tidur secara jasad, secara fisik, ya karena sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan ini ada pada seorang nabi, seorang rasul, dan tidak mengurangi sedikit pun, ya. Yang contoh, nabi itu juga boleh sakit. Jangan dikira dia dekat dengan Allah, dia utusan Allah, kemudian tidak sakit. Namun sakitnya adalah khafifil marad, sakit yang ringan. Ya, mungkin nabi ya terluka juga. Ya, pernah kita kisahnya Nabi Muhammad SAW saat berdakwah ke Taif, di mana warga Taif menentang dengan melempari batu terkena kepala Nabi Muhammad SAW dan bercucuran darah. Karena sifat manusia ini boleh, jaiz, ya. Jangan kemudian kok berarti Nabi enggak jelas, enggak hebat, enggak gede. Loh, manusia, Nabi itu memiliki sifat kemanusiaan. Ketika dilukai secara fisik, ya terluka. Kena lemparan batu, ya terluka, ya bercucuran darah. Ya. Kemudian orang karena mungkin imannya masih tipis, lalu katanya Nabi, orang hebat, kekasih Allah, kan selalu dilindungi oleh Allah. Kok ini kena lemparan batu, kemudian bercucuran darah, berarti bukan hebat lagi dong. Dia lupa.
Ini adalah sifat jaiznya Nabi. Dia boleh sakit, dia boleh pergi ke pasar, dia boleh berobat, dia boleh makan, boleh tidur. Itu hak, ya, hak itu boleh dinikmati, dirasakan oleh seorang nabi, seorang rasul. Dan ketika mendapat ujian sakit, ia tidak berlebihan, ya. Lupa, itu ada nabi yang sakit lama sekali, ya, tapi sakitnya itu bukan karena cacat, ya. Ada mungkin maaf, nabi matanya satu, nah, enggak, maksudnya bukan seperti itu. Nabi secara fisik sempurna, ya, dari mata, tangan, kaki sempurna. Karena kalau Nabi sampai memiliki cacat fisik yang menaun, sakit yang menaun, kemudian dia menjadi bahan ejekan, menjadi bahan ejekan, jadi bahan ejekan dari kaumnya, ini akan merendahkan. Oleh karena itu, seorang nabi, seorang rasul ketika diuji oleh Allah untuk sakit, itu sakitnya pun sakit yang ringan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi memiliki sifat wajib 4 tadi, fatonah, sidik, tadik, amanah. Dan Nabi atau Rasul juga memiliki sifat jaiz, di mana sifat jaiz ini adalah hak yang boleh diterima oleh Nabi, boleh dirasakan oleh Nabi atau Rasul. Contoh, makan, minum, tidur, pergi ke pasar, belanja, bersenang-senang dengan keluarganya, dengan istrinya. Juga boleh untuk sakit, namun sakitnya sakit yang ringan-ringan saja, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ismatuhum kasail malaika wajibatun wa fadalul malaika. Ismatuhum ayat jibu ala kulli mukallafin, ayat takida ujubu ismatu jami'il anbiya wal mursalin ka wujubil ismati li jami'il malaika alaihi wassalatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajib atas orang mukallaf dan meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga dari dosa. Bahkan penjagaan ini sama seperti malaikat, ya. Dan wafadhalul malaika wa wajibatun wafadhalul malaika. Bahkan Nabi atau Rasul ini melebihi malaikat. Nabi itu memiliki sifat maksum, terjaga dari dosa, ya, terjaga dari dosa. Maksudnya bagaimana? Ya, seorang nabi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melakukan kesalahan-kesalahan kecil, itu sifat manusiawi, ya, manusiawi.
Tapi dalam hal dosa dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penjagaan ini kasairul malaikat, seperti Allah menjaga malaikat. Ketika Allah menyuruh malaikat untuk bersujud, maka malaikat ini pun bersujud sampai akhir zaman. Ketika malaikat ini disuruh oleh Allah untuk melakukan atau membaca tasbih, malaikat ini pun membaca tasbih sampai hari akhir nanti. Itulah yang dilakukan malaikat. Dan Nabi tidak hanya disuruh untuk tasbih, tidak hanya disuruh untuk bersujud, Nabi juga diberi kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka dari itu, ketika ada Nabi ya atau Rasul, pasti lebih mulia, lebih baik daripada malaikat. Nah, ini mungkin kok bisa seperti itu? Logikanya bagaimana? Perbandingannya seperti apa? Ya, logika. Perbandingan seperti ini. Ketika seorang malaikat itu disuruh melakukan satu amalan ibadah, hanya satu amalan ibadah itu yang dia lakukan dari awal sampai akhir. Itu malaikat. Tapi ketika Rasul mendapatkan perintah oleh Allah, seorang Nabi mendapat perintah oleh Allah untuk melakukan sesuatu, untuk sholat, dia tidak hanya melakukan sholat, tapi melakukan ibadah-ibadah yang lainnya lagi. Inilah yang menyebabkan, yang menjadikan seorang nabi, seorang rasul lebih atau melebihi malaikat. Lepas itu hanya bisa dilakukan oleh nabi dan rasul saja, atau boleh atau bisa dilakukan oleh manusia biasa seperti kita. Ya, kalau manusia, seorang mukallaf, seorang muslim, seorang mukmin mau mengikuti apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, itu bisa melebihi malaikat kemuliaannya. Kok bisa? Ya, malaikat itu kalau di dalam surat At-Tin, innal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya manusia itu dibuat dengan sebaik-baik bentuk. Nah, karena apa? Manusia itu dibekali akal, pikiran, dan nafsu. Ya, akal, pikiran, dan nafsu. Sedangkan malaikat hanya diberi akal. Namun binatang, nah ini yang lebih hina, dia hanya memiliki nafsu, tidak memiliki akal. Maka ketika seseorang senantiasa menggunakan akalnya, dia bisa melebihi malaikat, karena dengan melakukan apa yang diperintah Allah juga bisa menjauhi apa yang dilarangnya untuk menjauhi nafsunya. Ya, umpama seseorang itu hawanya nesu, hawanya emosi. Nah, dia sedang mengatakan apa? Emosi nafsunya, amarahnya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh kepada sesuatu yang buruk, yang busuk.
Kalau manusia mengedepankan akal pikirannya, maka dia tidak terjerumus kepada nafsu. Dan dengan akal pikirannya, manusia bisa lebih sempurna, lebih mulia, lebih baik dari malaikat, karena tidak hanya satu amalan ibadah yang dia lakukan, tetapi bisa melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang lain lagi. Manusia umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk haji, untuk berwudu, untuk bersedekah, ya, untuk menikah, untuk membangun keluarga, untuk bersosialisasi. Tapi kalau malaikat, ya, apa yang diperintah Allah dari awal sampai akhir itulah yang dia kerjakan. Umpama malaikat tadi saya sampaikan, disuruh sujud, ya ini sujud terus. Tidak ada haji, tidak ada sedekah, tidak ada menikah. Itu berarti manusia ketika mengedepankan akal pikiran, maka dia bisa melebihi kemuliaannya, melebihi malaikat. Ya. Nah, inilah mengapa Nabi itu dijaga oleh Allah, dan penjagaan ini seperti penjagaan malaikat, namun wajibatun wa fadhalul malaikat, wajib bagi seorang Nabi dan Rasul, karena apa? Wa fadhalul malaikat, kemuliaan ini melebihi kemuliaan malaikat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar mengikuti sifat-sifat Nabi. Ya, sifat-sifat wajib Nabi tadi, ya, ada Fapana, cerdas, sidik, ya, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, ya. Ya, sifat jais Nabi, ya kita memiliki juga. Ya, kita pergi ke pasar, kita makan, kita minum, kita tidur, kita nikah, kita jalan-jalan. Ya. Nah, kalau ini bisa dilestarikan, kita bisa berpegangan sampai mati, ya insya Allah ini akan menjadi kemuliaan kita, kemuliaan umat Islam, kemuliaan bagi orang yang mau berpegangan atas sifat-sifat Nabi dan Rasul tadi. Mungkin kajian kita pagi hari ini sampai cukupkan di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang hal-hal yang lain lagi. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca surat Wal Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala khilaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.